Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas berkat pengasihan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami kembali dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang hendak Tuhan menyampaikan firman-Mu, mari tolong urapi Bapa di surga seluruh hati pikiran kami Bapa. Demikian juga Tuhan kata demi kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, mari Engkau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata-kata yang disampaikan semua ada dalam pengawasan Tuhan, semua ada dalam penuntunan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan pertemukan kita pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 April tahun 2020. Mengapa kita harus beribadah pada hari Jumat? Padahal biasanya kita beribadah adalah hari Minggu. Alasannya tentunya karena dari sekian banyak hari Jumat dalam setiap bulan, dalam setiap tahun, hari ini merupakan Jumat yang sangat spesial. Disebutkan Jumat Agung. Alasan kenapa dikatakan Jumat Agung? Karena ada peristiwa yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana pada hari Jumat Agung dia menjalani penderitaan atau penyaliban. Oleh karena itu saudara-saudaraku, hari Jumat ini adalah merupakan hari spesial. Dalam ibadah Jumat Agung ini, tanggal dan juga bulan tidak selalu sama dari tahun ke tahun. Bisa aja berbeda. Tetapi soal hari harus hari Jumat. Sebab apa saudara-saudara? Sebab hari Jumatlah karya penebusan itu dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Lalu setelah dia mati sekitar jam 3, dia pun diturunkan sebelum jam 6 sore, lalu dikuburkan. Setelah dikuburkan, maka pada hari Sabtu yang merupakan sebenarnya adalah hari Sabat, Yesus masih ada di dalam kubur. Dan pada hari Minggu pagi, dia telah mengalahkan kuburan, dia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia telah nyatakan kemenangan yang luar biasa yang telah diraih oleh kebangkitannya. Pada hari Jumat semacam ini, apa saja sih yang paling menonjol yang dibicarakan oleh para gereja-gereja? Sebab kita tahu seluruh dunia sedang itu melakukan peribadatan pada Jumat semacam ini. Tentunya yang paling menonjol dibicarakan oleh semua orang, umat Kristiani yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah tentang penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota. Jadi yang paling menonjol itu adalah berita tentang salib. Oleh karena itu saudara-saudaraku, berbicara tentang salib, salib merupakan kebanggaan bagi semua umat Kristiani. Sehingga salib ini selalu ada, mulai di tempat peribadatan umat Kristiani ada salib. Demikian juga ada di rumah-rumah para umat Kristiani selalu ada salib. Selain daripada di rumah, juga tak sedikit dari umat Kristiani yang membuat salib itu merupakan perhiasan. Bisa berupa kalung, bisa berupa anting-anting, dan ada lagi yang lebih ekstrim saudara-saudara, sampai di dalam tubuhnya pun dibuat, ditato itu gambar salib. Mungkin kita berpikir saudara-saudara yang kasih, ada apa sih di dalam salib ini? Iya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Mengapa salib merupakan kebanggaan umat Kristiani? Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara pada hari ini, karena di dalam salib saudaraku terhimpun hukum Taurat, hukum yang terutama dari hukum Taurat. Itu diulas di mana dikatakan di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Iya. Jadi di dalam salib itu terhimpun saudaraku hukum terutama dari seluruh hukum Taurat itu. Kenapa saudara kekasih? Itulah sebabnya setiap kali kita melihat salib, selalu langsung kita teringat saudara-saudaraku bahwa salib itu bukan sekedar salib, tetapi di dalam salib itu ada makna yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Kita melihat bahwa salib itu terdiri dari 2 batang kayu. Terdiri dari 2 batang kayu. Kayu yang pertama saya buat contoh semacam ini. Ini adalah 2 batang kayu. Kayu yang pertama ini tentunya
kalau kita ingin membuat salib, ini didirikan tegak lurus atau secara vertikal. Iya, apa artinya? Apa arti daripada kayu yang vertikal ini? Arti daripada kayu yang vertikal ini adalah berbicara kasih Allah kepada manusia. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita lihat saudaraku, bahwa kayu yang tegak lurus atau yang berdiri secara vertikal itu berbicara bahwa Allah sangat mengasihi manusia ini, sangat mengasihi dunia ini. Jadi karena kita tahu Allah begitu mengasihi kita manusia yang ada di dunia ini, maka sekarang juga ada timbal baliknya. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi karena kita tahu bahwa Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang tinggal di surga itu, telah diberikan datang ke dunia ini hanya untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus, maka Allah yang telah mengasihi kita, tentu juga kita harus mengasihi dia. Ya. Bagaimana caranya? Dikatakan di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 itu, apa dia katakan saudaraku? Kita harus yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Inilah hendak saudaraku yang kita lakukan. Itulah saudaraku arti daripada batang kayu yang tegak secara vertikal tersebut. Jadi Allah sangat mengasihi kita, demikian juga kita harus mengasihi Dia. Itu arti daripada kayu yang berdiri tegak lurus. Sekarang saya mau mengartikan kepada kita saudaraku, yaitu batang kayu yang kedua, yang tentu diletakkan bukan lagi vertikal atau tegak lurus, tetapi diletakkan secara mendatar atau horizontal, semacam ini. Iya. Apa artinya ini saudaraku? Salib ini tidak sekedar salib, tetapi salib ini memiliki arti, di mana dikatakan dari hukum yang terutama, dari hukum Taurat yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah arti daripada kayu yang kedua itu yang diletakkan secara mendatar atau horizontal. Saudaraku, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita tahu saudara-saudaraku bahwa kita membutuhkan perhatian, mari kita perhatikan orang lain. Kalau kita tahu saudara yang kasih bahwa di dalam diri kita ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu ditolong orang lain, mari terlebih dahulu kita menolong orang lain. Segala sesuatu saudaraku yang kita rasa baik, mari kita beri yang terbaik bagi orang lain. Itulah arti daripada batang kayu yang kedua ini. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa salib itu bukan sekedar hiasan. Salib itu bukan sekedar simbol-simbol yang ada di gereja atau di rumah-rumah, tetapi salib itu saudara-saudaraku sangat dalam maknanya. Ketika kita melihat salib saudaraku, maka dapatlah kita katakan orang itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang disayangi oleh Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Demikian juga setiap kali kita melihat salib, dapatlah kita katakan bahwa orang yang memakai salib itu adalah cinta Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuja Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga arti yang kedua, setiap kita lihat salib saudaraku, siapapun yang mengenakan salib, baik itu di rumah, di gereja, baik itu mungkin berupa perhiasan, orang itu sedang bercerita saudaraku bahwa dia adalah orang yang mengasihi sesama manusia. Saya mau katakan ajaran Kristen mengatakan demikian. Orang yang mengasihi Tuhan wajib mengasihi sesama manusia. Kalau dia berkata aku mengasihi Allah, aku berbakti kepada Allah, tetapi membenci sesama manusia, itu tidak benar. Itu tidak benar. Iya. Maka kebenaran firman Allah ini Tuhan katakan kepada Musa. Apa dia katakan oleh Tuhan kepada Musa? Dia katakan saudara-saudaraku di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Dia katakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini harus saudara-saudaraku diajarkan, yaitu kepada seluruh anak-anak kita. Mengenai apa? Mengenai kasih kepada Tuhan, mengenai cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu adalah kita ajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin, sekecil mungkin, supaya mereka itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan mereka. Inilah saudara yang kasih ajaran yang harus kita ajarkan secara berulang-ulang. Dia katakan saudara-saudaraku, baik ketika kita duduk, baik ketika kita berbaring, baik
ajarkan kepada anak-anak kita. Lalu makna yang kedua dikatakan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita sehingga mungkin adalah cinta kepada sesama manusia. Seperti yang dikatakan oleh firman Allah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah ajaran yang baik saudara-saudaraku, yang harus kita tanamkan mulai dari diri kita. Kita alirkan kepada anak-anak kita. Saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa anak-anak itu lebih banyak belajar bukan dari apa yang didengar, tetapi apa yang dia lihat. Kalau engkau bapak ibu saudara-saudara yang kekasih memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anakmu, maka anak-anakmu pun akan membangun cinta akan Tuhan ada di dalam dirinya, dan juga cinta terhadap sesama manusia ada di dalam dirinya. Sebab apa saudaraku? Ajaran Kristen ajaran yang sangat luar biasa. Ajaran Kristen ajaran yang sangat luar biasa. Di mana saudaraku, orang yang mengaku dia menyembah Allah, wajiblah dia mengasihi sesama manusia. Sekiranya kita berkata aku menyembah Allah, tetapi kita membenci sesama, itu tidak benar saudaraku. Di hadapan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu wajib mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hari ini ingin saya sampaikan kepada saudara dengan tegas, yaitu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa saudara yang kasih arti? Apa arti pemberitaan salib bagi kehidupan kita? Saya ingin membacakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, di mana dia katakan oleh Paulus saudaraku kepada jemaat di Korintus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku, pemberitaan tentang salib dia katakan adalah memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau ada saudara-saudaraku yang mungkin tidak suka melihat salib, yang tidak senang melihat salib, orang ini saudara yang kasih menurut yaitu kebenaran firman Allah adalah ciri-ciri saudaraku yang akan binasa. Mereka ini adalah ciri-ciri saudaraku akan masuk yaitu ke dalam api neraka. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada saudara, ketika engkau melihat salib, dimanapun engkau lihat salib saudara-saudaraku, bangun cinta akan Tuhan itu di dalam dirimu. Ketika engkau melihat salib saudaraku, bangun cinta akan sesama manusia itu di dalam dirimu. Itulah yang Paulus katakan saudaraku, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Banyak orang berpikir saudaraku bahwa salib itu hanya sebatas itu tempat yaitu menghukum para penjahat. Salib itu hanya untuk tempat mengeksekusi saudaraku seseorang yang melanggar hukum. Sepertinya itu anggapan orang lain. Tetapi untuk salib di mana Yesus Kristus tergantung di atas salib itu, bukanlah itu saudara-saudara. Bukan itu. Sebab apa saudara yang dikasih? Yesus tergantung di kayu salib bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya. Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Tetapi saudara-saudaraku, walaupun dia ada di dunia ini, walaupun dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia melayani banyak orang saudaraku. Lumpuh dapat berjalan, buta dapat melihat, bahkan saudara-saudaraku berbagai penyakit dilenyapkan oleh kuasa Yesus. Bahkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari pun dia bangkitkan saudara-saudaraku dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mengapa Yesus itu harus bersalib di bukit Golgota? Bukan karena kesalahannya, tetapi memang karena dosaku lah, oleh karena dosa saudara lah, oleh karena dosa-dosa dunia lah saudara-saudaraku, sehingga dia harus saudaraku tergantung di kayu salib. Sekiranya saudara-saudaraku dia ingin untuk terhindar dari penghukuman itu bisa-bisa saja, tetapi apabila dia tidak bersedia untuk disalibkan, berarti saya yang melakukan dosa, saya harus menanggung dosa saya harus menanggung yaitu semua akibat perbuatan dosa-dosa yang mungkin saudara yang kasih, dosa yang diturunkan oleh leluhurku, dan juga dosa saudaraku yang aku perbuat mulai dari sejak aku lahir sampai sekarang ini. Kalau aku yang harus mempertanggungjawabkannya akibat daripada perbuatan dosaku, maka saya akan mati dalam penghukuman, dan orang yang mati dalam penghukuman dalam dosa ujungnya masuk neraka. Jadi mengapa Yesus itu harus tergantung di kayu salib? Karena dia sangat mengasihi saudara. Dia mengasihi dunia ini. Dia sangat mengasihi saya. Sebab Yesus tahu saudara-saudaraku, saya tidak mungkin dapat yaitu membayar hutang dosa saya dengan kematian yang akan menimpa kehidupan saya. Itu tidak mungkin. Tetapi saudara yang kasih, Yesus melihat saudara yang kasih, kalau dia yang tergantung, dia punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya. Dia juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Itu dikatakan saudaraku oleh kebenaran firman Allah. Aku berkuasa untuk yaitu menyerahkan nyawaku, dan aku juga berkuasa untuk menerimanya kembali. Itu dikatakan oleh kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes. Mari kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara perhatikan di sini, saudara-saudaraku. Sebenarnya tidak ada manusia siapapun yang merasa hebat di dunia ini yang bisa merampas saudaraku nyawa Tuhan Yesus. Nggak ada, saudara-saudaraku. Kalau dia mau membela diri, terlalu mudah bagi dia untuk mengirim malaikat untuk menghancurkan pasukan-pasukan Romawi yang mengawal, yang diperintahkan oleh ahli-ahli Taurat, para imam-imam yang menangkap dia di Taman Getsemani. Terlalu mudah sebenarnya. Tetapi saudara-saudaraku, Yesus harus merelakan dirinya ditangkap, dirinya tersiksa, dirinya memikul salib sampai ke bukit Golgota. Dan bahkan saudara kasih, dia pun disalibkan, tergantung di kayu salib. Semua karena kerelaan, semua karena kemauan. Karena apa? Yesus begitu tahu secara mendalam, tidak seorang pun yang kebal, tidak seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya dengan kehebatannya, dengan kebenarannya, dengan kekuatannya, dengan harta apapun yang dimilikinya. Tidak ada yang dapat, saudaraku, selain daripada Yesus Kristus bersedia mati untuk menebus dosa dunia ini. Selain daripada dia bersedia, saudaraku, memberikan nyawanya. Apa istimewanya, saudaraku? Istimewanya kita lihat melalui ayat ini. Menurut ayat kebenaran firman Tuhan ini, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, tetapi aku berkuasa juga untuk menerimanya kembali, untuk mengambilnya kembali. Inilah perbedaan, saudaraku. Inilah keistimewaan Yesus daripada kita manusia biasa. Sebab apa? Dia adalah sebenarnya Allah yang menjelma jadi manusia. Dia adalah Allah yang menyamar, saudaraku, datang ke tengah-tengah dunia ini. Karena apa, saudaraku? Karena dia cinta saudara, cinta semua manusia, cinta saya. Sehingga dia harus, saudaraku, menjadi korban untuk menebus segala dosa. Dan betul, saudara-saudaraku, ketika dia lepaskan nyawanya, dia serahkan nyawanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima saudara yang kasih dia sebagai juru selamat, tertebus. Tahukah saudara-saudara bahwa dalam penebusan itu sebenarnya tidak mudah dikerjakan oleh Tuhan di kayu salib. Tidak mudah, tidak enteng, tidak ringan. Ketika saya baca, saudaraku, kebenaran firman Allah yang mana dikatakan, saudaraku, di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45, dia katakan di sini, saudaraku, di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 45 dan juga ayat 46. Apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini kita lihat, saudaraku, ada keajaiban yang begitu ajaib. Ketika Yesus pada hari Jumat, dia katakan dari mulai jam 12 siang sudah terjadi kegelapan. Matahari, saudaraku, tidak lagi menampakkan cahayanya, tetapi sudah terjadi kegelapan yang luar biasa. Mulai dari jam 12 siang sampai yaitu jam 3 sore terjadi kegelapan yang sangat luar biasa. Ketika terjadi kegelapan itu, lalu di sanalah, saudara-saudaraku, Yesus mengakhiri segala penugasan penyelesaian hutang dosa terhadap manusia. Dengan apa dia katakan? Eli, Eli, lama sabachthani. Dia menjerit, saudaraku. Puncak penderitaannya ada, saudara kekasih, di atas salib. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa, saudara-saudaraku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, Yesus mengalami keterpisahan pada saat itu. Oh, ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, ketika dia dibawa, saudaraku, menghadap Pilatus, ketika dia diadili di sana, bahkan ketika dia saudaraku dipaksa untuk memikul salib, sampai dia naik, saudaraku, ke bukit Golgota, sampai tangan dan juga kakinya dipaku, dibentangkan di kayu salib, saudara-saudaraku. Bapa di surga selalu memperhatikan dia. Bapa di surga, saudaraku, selalu menatap dia. Tetapi ada saat-saat, saudaraku, di mana sepertinya, saudaraku, Bapa di surga yang selalu memperhatikan dia tahapan demi tahapan, tetapi di puncak penderitaannya itu, sepertinya, saudaraku, dia tidak melihat lagi wajah Bapa yang sedang memperhatikan
memperhatikan penderitaannya. Sepertinya wajah Allah Bapa di sorga tidak lagi menatap dia. Apa yang membuat saudara-saudaraku? Ternyata saudara-saudaraku, kemudian Allah untuk seketika saudaraku terpisah saudaraku yang kasih dari Yesus. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa betul Allah meninggalkan dia? Apa betul Allah tidak lagi saudaraku memperhatikan penderitaan Yesus? Bukan demikian saudara-saudaraku. Tetapi Yesus saudara-saudara yang kasih menjerit. Karena memang dia tidak bisa lagi memandang wajah Bapa seketika. Apa yang membatasi? Apa yang membuat saudara yang kasih wajah Bapa itu tidak terlihat oleh Yesus? Ketika dia saudaraku terpaku di kayu salib. Ketika dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ternyata saudaraku semua ragam dosa, semua dosa-dosa perbuatan manusia yang ada di dunia ini tertumpuk saudaraku di dalam tubuh Yesus. Tertumpuk saudaraku di dalam tubuh Yesus. Dosa apa itu? Diawali mulai dari dosa Adam dan Hawa ketika dia melanggar aturan-aturan yang Tuhan aturkan kepada dia. Dilanjutkan lagi dosa Kain, di mana Kain sendiri saudaraku membunuh adiknya yang bernama Habel. Bukan hanya itu lagi, tetapi firman Allah mengatakan saudaraku dalam Kejadian pasal 6 itu, dosa bertambah-tambah saudaraku merajalela di tengah-tengah dunia ini. Di mana terjadi saudaraku, manusia-manusia ciptaan Tuhan bukan lagi kembali mengasihi Tuhan, bukan menyembah Tuhan, tetapi yang mereka lakukan adalah melakukan saudara yang mengumbar hawa nafsu. Sebab apa dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 itu saudaraku, manusia itu mengumbar hawa nafsu mereka. Mereka mengawini perempuan siapa saja yang mereka sukai. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, aku menyesal menciptakan manusia itu. Sebab apa? Kejahatan yang mereka lakukan sangat memilukan hati Tuhan, sangat menyayat hati Tuhan. Akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa manusia pada waktu itu, Allah saudara kekasih melampiaskan amarahnya, Allah melampiaskan murkanya dengan cara apa? Mengirim air bah. Mengirim air bah saudaraku untuk membunuh semua manusia yang hidup, kecuali saudaraku 8 orang, yaitu Nuh istrinya bersama 3 anaknya Sem, Ham dan Yafet, bersama 3 menantunya. Hanya mereka saja saudaraku yang selamat. Karena apa? Sementara orang lain saudaraku melakukan dosa yang begitu hebat, yang begitu saudaraku kasih menyakiti hati Tuhan. Tetapi ada 8 orang saudara-saudaraku yang masih ingat Tuhan, yang masih cinta Tuhan, yang masih mau mengasihi Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, bukan hanya dosa-dosa semacam ini yang dilakukan oleh manusia, tetapi kita lihat lagi saudara-saudaraku, ada dosa-dosa kesombongan yang dilakukan oleh manusia yang ingin menyamai yang maha tinggi, yang ingin saudara kasih mendaki saudara kasih, yaitu ke surga dengan cara bangunan-bangunan yang mereka lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nimrod saudaraku, dengan dia membangun menara Babel. Hal itu pun Tuhan tidak suka. Hal itu Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan kacau balau saudara bahasa mereka, sehingga rencana mereka membangun menara Babel itu digagalkan oleh kuasa Tuhan. Apa hanya dosa itu lagi? Tidak hanya itu, ternyata dosa manusia itu merajalela. Termasuk saudaraku raja terkenal, raja termasyhur di tengah-tengah dunia pada zamannya, yaitu Raja Daud. Ternyata Raja Daud saudaraku yang diurapi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, sempat dia lengah saudaraku, sempat dia kilap dalam kehidupan ini. Ketika itu dikatakan dalam kebenaran firman Allah, ketika dia bangun dari tidur, dia berjalan-jalan di atas rumahnya, dan ketika itu dia lihat seorang perempuan yang sedang mandi. Lalu seorang perempuan yang sedang mandi itu saudaraku sangat diingini oleh dia. Padahal seorang perempuan yang sedang mandi itu sudah bersuami, sudah ada suami yang bernama Uria. Tetapi karena kehebatan kekuasaannya sebagai seorang raja, mudah saja bagi dia mengirim dia tuh pegawai-pegawainya untuk mengambil perempuan itu. Dan betul perempuan itu diambil saudaraku, lalu dibawa ke tempat tidur. Di sana saudaraku terjadi perzinahan. Dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan, dosa yang sangat menyayat hati Tuhan. Apa hanya berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Siasat Daud yang begitu luar biasa. Bagaimana ketika terdengar beberapa hari kemudian saudaraku, atau mungkin beberapa minggu kemudian terdengar bahwa istri Uria yang bernama Batseba itu saudaraku mengadukan perkaranya. Ternyata dia telah hamil akibat perbuatan daripada Daud. Ketika didengar bahwa Batseba itu telah hamil, siasat yang lebih buruk lagi, yang lebih jahat lagi diikhtiarkan oleh Daud ini saudara-saudaraku. Uria sengaja didatangkan kembali dari medan pertempuran dipimpin oleh Panglima Yoab untuk pulang ke rumah dengan harap saudaraku, dia bisa saudaraku kembali tidur dengan istrinya, supaya perbuatannya itu tidak terdengar, tidak tercium orang lain. Kalau suatu hari memang betul-betul Batseba ini hamil, jangan sampai disangka orang lain yang menghamili. Ternyata saudaraku siasat ini saudaraku dilakukan oleh Daud. Tetapi apa yang dipikir oleh Daud tidak terlaksana seperti yang dipikirkan. Sebab pada waktu itu juga Uria tidak mau saudara kekasih
Ketika diperintahkan untuk pulang ke rumahnya, tidur bersama dengan istrinya, makan di sana, dia memutuskan untuk tidak pulang ke rumahnya. Dan hal itu saudaraku sangat menjengkelkan, karena siasat skenario yang diatur oleh Daud tidak berhasil. Akhirnya sampai ujungnya pun dia merancangkan kematian daripada Uria dengan mengirim surat kepada panglima Yoab supaya Uria ini ditempatkan di tempat yang paling berbahaya dengan terbunuh. Dengan mudahlah dia mengambil Batseba itu menjadi istrinya. Ini adalah perbuatan jahat. Ini adalah perbuatan yang tidak patut. Ini adalah perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Termasuk dosa seperti itulah saudaraku yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Masih banyak perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Saya membaca saudara-saudaraku di dalam kitab Raja-Raja, apa yang dikatakan di sana saudaraku, bahwa ada yaitu sekelompok ibu-ibu ketika daerah mereka saudaraku dikepung penhadap Raja Aram. Terjadi kelaparan saudara. Karena terjadi kelaparan di negeri mereka. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Sampai kotoran pun mereka konsumsi menjadi makanan. Setelah kotoran merpati, tidak ada lagi yang mereka konsumsi menjadi makanan. Pada akhirnya ibu-ibu yang tidak kuat lagi menghadapi masa-masa kesulitan, masa-masa lama tersebut, sampai mereka pun saudaraku berunding dengan berkata, biarlah anakku kita masak hari ini, kita makan bersama, tetapi besok anakmu kita masak lalu kita makan. Demikian saudara, sampai siasat yang sangat keji yang dilakukan oleh manusia. Iya. Coba saudara bayangkan saudaraku, sampai sesadis itu. Dosa semacam itulah yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib, sehingga dia sampai berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa itu saudaraku sangat menjijikkan. Dosa itu saudaraku yang kasih sangat menyakitkan di hati Tuhan. Saudaraku tahukah bahwa Tuhan itu benci kepada dosa, tetapi dia sayang kepada orang berdosa. Dia benci kepada dosa, tetapi sayang kepada orang berdosa. Bukti kesayangannya kepada orang berdosa, dia utus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita beroleh kesempatan bertobat, supaya kita beroleh kesempatan untuk kembali datang kepada dia, supaya kita beroleh kesempatan saudara yang kasih dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus itu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara, dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24, apa dikatakan di sana? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Kita lihat saudaraku bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kita mati terhadap dosa. Artinya segala perbuatan-perbuatan dosa itu jangan lagi kita gemari, jangan lagi kita inginkan, jangan lagi kita lakukan. Yesus mau itu saudara-saudaraku. Karena apa? Jangan kita anggap enteng pengorbanan daripada Yesus Kristus. Jangan kita anggap saudaraku itu sesuatu yang mudah. Tidak. Sebenarnya sulit bagi dia saudaraku. Tetapi dia tidak pernah mundur dari penugasan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dia. Allah Bapa di surga telah menugaskan kepada dia. Dia harus menjadi korban perdamaian. Dia harus menjadi tumbal untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, apa dikatakan oleh kebenaran firman Allah? Dia katakan saudaraku di dalam kitab Yesaya pasal 53. Dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bayangkan saudaraku, dia itu tersalib bukan karena kesalahannya, dia menderita bukan karena kekeliruannya, bukan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dia, tidak. Tetapi karena akulah yang berdosa, karena saudara yang berdosa, karena saudara yang menyakiti hati Tuhan, karena kita semua saudara-saudaraku telah menyakiti hati Tuhan. Itulah saudara yang mengakibatkan dia harus tergantung di kayu salib. Itu yang mengakibatkan dia harus tersalib saudaraku, dengan menanggung beban yang amat berat. Apalagi dia katakan saudara-saudaraku di dalam kitab yaitu kebenaran firman Allah 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 demikian firman Allah. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan Allah. Dia katakan saudaraku, Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang adalah suci kudus, Yesus yang adalah sempurna saudaraku. Tetapi sekarang dia katakan oleh kebenaran firman Tuhan, ia saudara-saudara yang kasih dijadikan seolah-olah saudaraku berdosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Karena apa? Karena kita.
Artinya semua dosa-dosa yang pernah aku perbuat, yang pernah saudara perbuat, itu terangkat dalam dirimu, terangkat dalam diriku, disatukan, ditumpukan di dalam tubuh Yesus. Dipikul oleh Yesus. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi walaupun tidak mudah, dia kerjakan sampai selesai. Dia kerjakan, saudaraku, sampai dia berteriak, dikatakan sudah selesai. Apa yang selesai, saudaraku? Yang sudah selesai itu semua dosa-dosa perbuatan yang pernah engkau perbuat, baik itu dosa keturunan dan juga dosa perbuatan-perbuatan perilakumu sejak engkau terlahir ke dunia ini sampai sekarang ini, ditanggung oleh Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, hormatilah karya pengorbanan Yesus, hormatilah karya penebusannya Yesus, saudara-saudaraku. Cintailah, saudaraku, salib di mana Yesus di sana, saudaraku, tergantung. Salib di mana Yesus di sana, saudaraku, menyelesaikan hutang dosa kita. Kita ditebus, saudaraku, bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan perak dan emas. Kita ditebus bukan dengan rupiah, dengan dolar, dengan mata uang yang lain, tidak. Tetapi kita ditebus dengan darahnya sendiri, dengan darah yang mahal, yang tidak bisa disamakan dengan harta apapun. Oleh karena itu, saudara-saudara Tuhan kasih, apa yang dikatakan yaitu dalam kitab, saudaraku, Matius pasal 28 ayat Matius pasal 20 ayat 28, dia katakan Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan nyawanya bukan untuk hanya 1 dan 2 orang, tidak. Siapapun saudara, baik yang tinggal di desa, yang tinggal di kota, terpelajar tidak terpelajar, dikenal atau tidak dikenal, apapun yang menjadi agama saudara, tidak menjadi penghalang. Kalau engkau mau percaya kepada pengorbanan Yesus, engkau mau yaitu menerima dia, saudara, kasih sebagai sang juru selamat saudara, engkau timpakan semua dosa-dosa perbuatan yang pernah kau lakukan, semua itu dipakukan di kayu salib. Kutuk-kutuk yang pernah kita terima, saudaraku, tidak perlu lagi kita tanggung. Yesus sendiri telah menanggung di dalam tubuhnya di kayu salib. Tinggal bagaimana? Kalau engkau mencintai dia, keselamatan terjadi kepadamu. Pintu surga terbuka. Keselamatan sudah semakin mendekat dengan engkau. Dan seterusnya Tuhan akan lakukan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan akan menyerahkan keselamatan, asal engkau kerjakan keselamatanmu dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Engkau semakin bersungguh-sungguh dengan engkau matikan segala perbuatan-perbuatan dosa. Engkau bangkitkan dirimu untuk mencintai kebenaran, mencintai kebenaran firman Allah, cinta Yesus, cinta sesama. Itulah arti daripada pengorbanan Yesus Kristus. Itulah arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bacakan ayat terakhir kepada kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk memuliakan Dia. Tuhan menginginkan supaya kita persembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Dia. Kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, hidup di hadapan Tuhan. Apa dia katakan di sini? Oleh karena itu muliakanlah Tuhan. Terimalah Dia sebagai saudaraku juru selamat. Sebab apa? Dia katakan, saudara yang kasih, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Mari saudaraku camkan itu. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Banyak mungkin saudara yang kasih di sana sini tertumpah darah, tetapi itu dianggap biasa, saudaraku. Bukan darah yang menyelamatkan, tetapi darah yang menyelamatkan itu adalah darah Yesus satu-satunya. Sebab apa, saudaraku? Hanya darah Yesus, darah yang sempurna, yang benar-betul saudara yang kasih dapat mencucikan setiap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, yang bisa memperdamaikan kita orang berdosa dengan Allah yang kudus, yang benar-benar dapat menyelesaikan segala hutang dosa kita, adalah darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih, sejak engkau yaitu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, selama itu juga darah Yesus berlaku menjadi pelindung dalam dirimu, menjadi benteng yang begitu sempurna di dalam dirimu,
Ketika engkau sakit, saudara-saudara kekasih darah Yesus menyembuhkan engkau. Ketika ada serangan-serangan pun, saudara-saudara kekasih darah Yesus akan membungkus hidupmu. Kalau engkau terbungkus oleh darah Yesus, saudaraku, segala panah-panah si jahat dari apapun datangnya, dari sebelah manapun menyerang engkau tidak akan mempan. Sebab apa, saudara-saudara kekasih, darah Yesus adalah yaitu darah yang sempurna yang akan melingkupi kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang sudah engkau tahu tidak mudah Yesus menjalaninya, tetapi walaupun tidak mudah dia tetap melakukannya. Karena apa? Dia cinta aku, dia cinta saudara, dia cinta seisi dunia. Oleh karena itu siapapun dari antara saudara yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, saya ingin katakan kepada saudara, selagi masih ada kesempatan, buka hatimu, mari undang Yesus masuk dalam hatimu, percayai dia, terima dia. Ketika engkau mempercayai dia, ketika engkau menerima dia, saudara-saudaraku, pengorbanan yang pernah dilakukan, saudaraku, mungkin kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu, dengan iman yang kau dapat saat ini, dengan iman dapat yang kau miliki pada saat ini, dengan iman, saudara kekasih, pintu surga terbuka bagimu, sehingga engkau, saudara-saudaraku, yang tadinya orang berdosa, sekarang diterima oleh Tuhan menjadi orang yang dibenarkan, orang yang sudah, saudara kekasih, diselamatkan. Dan saya sangat percaya, saudara kekasih, cepat atau lambat kalau Tuhan datang kedua kalinya, saudara-saudara kekasih, saudara akan mengakhiri yaitu pertandingan hidupmu, masuk ke tempat bahagia, masuk ke tempat yang kekal. Tuhan akan berkata kepadamu, sabarlah ya anakku yang setia, terimalah kehidupan yang telah diberikan kepadamu. Mari saudara-saudara yang kasih, buka hati untuk Tuhan, terima dia sebagai juru selamat. Haleluya. Cintailah Tuhan, cintai sesama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan secara turun-temurun hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya, termasuk sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari siapkan hatimu. Mari kita puji terlebih dahulu hati kita. Adakah kita sudah percaya bahwa kematian Yesus Kristus bertujuan adalah untuk memperdamaikan engkau dengan Allah yang kudus? Adakah engkau percaya bahwa darah Yesus yang tertumpah di bukit Golgota adalah untuk mencegah dosa-dosamu dan menyembuhkan sakit penyakitmu? Itulah makna yang pertama dari perjamuan kudus. Sementara makna yang kedua, adakah engkau percaya bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota, dia telah dikubur dan dia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia telah naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan juga bagi saya, dan juga menyediakan rumah yang kekal bagi semua orang yang percaya dan yang menerima dia sebagai juru selamat. Mari saudara-saudaraku, di sini tersedia roti dan juga anggur. Roti melambangkan tubuh Yesus Kristus, sementara anggur melambangkan darah Yesus. Sebelum dibagi-bagikan roti dan juga anggur ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sucikan, oh Tuhan, anggur ini menjadi darah-Mu. Roti ini benar-benar melambangkan tubuh-Mu, tubuh yang menyelamatkan, darah yang menyucikan dosa kami. Layakkan kami, oh Tuhan, makasih tidak ada dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terima tubuh dan juga darah-Mu ini. Berikan
Saudaraku, peganglah roti di tangan kamu, pegang dengan erat, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa mengucap syukur buat tubuh yang dikorbankan demi keselamatan kita. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa, sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Siapakah kami sehingga Engkau harus mati untuk memberi pengampunan dosa kepada kami? Kami adalah orang-orang yang terhina, tetapi Engkau begitu kasih. Engkau rela Tuhan melupakan Tuhan segala kejahatan kami. Engkau mau untuk berbaikan Tuhan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima Tuhan tubuhmu ini sebagai tubuh yang menyelamatkan. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita terima tubuh ini dan kita makan dengan penuh keselamatan, dengan penuh iman. Kita terima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, sidang jemaat yang ada di tempat ini dan sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, angkatlah darah Yesus ke atas, pegang dengan iman, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani, mari kita terima bahwa dosa-dosa kita sudah diselesaikan di dalam tubuh Yesus di kayu salib, dan juga sakit penyakit yang pernah kita alami, baik yang sedang terjadi sekarang, yang kemungkinan juga akan terjadi besok. Darah Yesus Kristus adalah obat yang paling tepat untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari kita terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosa kami sudah disucikan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Yesus. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan juga darahmu sudah menyatu di dalam diri kami sebagai pertanda. Sejak sekarang ini kami sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Yesus ada di dalam kehidupan kami dari sekarang hingga Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat tubuh dan juga darah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.